Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 29 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Bapa ketika hari ini kami masih ada dan melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Dan hari ini ya Bapa, kami butuh kekuatan, kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Bapa Engkau memberkati semua kami, sehingga kami mampu untuk benar-benar melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Wahyu 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, di bawah perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, dan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah kota yang lama akan berlalu. Ketika kita membaca bagian kitab Wahyu ini, ada sesuatu yang kemudian membuat kita mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan yang akan datang. Di ayat yang pertama mengatakan bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ada hal-hal yang lalu, kemudian ada hal-hal yang kemudian akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu kemudian pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan semua kita sebagai manusia? Bagaimana kepekaan kita dalam kehidupan bersama dengan alam semesta?
Ketika hari ini kita hidup berdampingan, kita hidup bersama dengan alam, kita pun bergantung pada alam. Alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita manusia. Tetapi kemudian bahwa kota akan berlalu bersama langit dan bumi yang lama. Semuanya akan berlalu. Alkitab memberikan kita gambaran bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita yang berlalu itu benar adanya. Karena Alkitab menggambarkan kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Ini adalah gambaran bagaimana Allah menyiratkan hal-hal yang sempurna. Bagaimana Yerusalem dipenuhi oleh umat yang turun ke bumi. Ini berarti bahwa sebagai umat Allah kita harus bersiap. Kita yang mengenal Allah, kita yang adalah ciptaan Allah, kita bersiap mulai dari hari ini. Ketika hari ini kita menikmati kebaikannya, kita merasakan bagaimana Allah ada. Allah terus hadir dan mentransformasi kehidupan kita bersama dengan alam semesta. Ia adalah Alfa dan Omega. Jadi kita jangan pernah main-main dengan apa yang sudah Ia kehendaki bagi kita. Apa yang harus kita jaga begitu. Tapi kalau kita tidak jaga, artinya kita tidak menghargai Dia dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak menyadari itu sama sekali. Dan biarlah mulai saat ini kita menjadi bagian yang terbaik untuk memuliakan Tuhan di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca, kami sudah merenungkan bagian firman Tuhan. Mari memberkati. Biar firman Tuhan ini menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.